Mengenal pecahan melalui benda konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Diana dalam pelajaran tematik matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan dimulainya berdoa, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke anak-anakku semua, tolong kalian persiapkan buku kalian dan alat tulis kalian ya. Kalian buka Bu Pena jilid 3C halaman 4. Ya, sudah dipersiapkan semuanya bukunya? Ya, kalian buka halaman 4, yaitu mengenal pecahan melalui benda konkret. Apa yang dimaksud pecahan? Anak-anakku semua sudah tahu? Pastinya kalian sudah belajar ya di rumah ya. Nah, pecahan itu adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya seperti ini. Ada A per B. Nah, yang atas ini namanya adalah pembilang, dan yang bawah ini namanya adalah penyebut. Nah, kita aplikasikan dengan contoh di buku halaman 4. Pembilang terletak di atas ya, pembilang yang atas, sedangkan penyebut adalah yang bawah. Ada pizza. Ini misalkan pizzanya ya. Nah, pizza ini dibagi menjadi 2. Nah, ini nanti membacanya bagaimana anak-anak? Ada pembilang dan penyebut. Nah, membacanya ini adalah 1/2. Kenapa seperti itu? Satu potong dari 2 potongan yang ada bernilai adalah setengah atau 1/2 bagian. 1/2 bagian. Sudah paham? Nah, kita lanjutkan. Gambar yang kedua. Dibagi menjadi 3. Nah, ini namanya yang dilingkari misalkan ini. Berarti 1 membacanya adalah 1/1, 2, 3. 3 pembilang dan penyebut. Ini dibaca 1/2 bagian. Kalau ini 1/3 bagian. Ya, sudah paham ya? Contohnya, kalian buka halaman 5. Apel dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Setiap potongan apel menunjukkan pecahan. Nah, ada 1 apel dipotong menjadi 6. Berarti kita jadikan pecahan menjadi berapa? 1/6 bagian. Kita lanjutkan yang nomor 2. Ada coklat dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan coklat besarnya 1/4 atau 1/4 bagian. Ada coklat dipotong menjadi 4 bagian. Bagaimana membacanya ya? 1/4 bagian. Kita lanjutkan ke contoh soal latihan ya. Bawahnya halaman 5.
Bu Diana contohkan yang nomor 1 saja ya. Setiap potongan puding besarnya ada puding. Nah, puding dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti ada 5 potongan puding. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu puding dibagi menjadi 5 bagian. Bagaimana membacanya? Ada yang tahu? Ya, 1 ini menjadi 1/2, 3, 4, 5. 1/5 bagian. Yang atas namanya adalah pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Nah, anak-anak nanti untuk nomor 2, 3, dan 4 kalian nanti kerjakan di buku tugas kalian ya, untuk melatih pemahaman kalian. Ya, Bu Diana lanjutkan halaman 10. Mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan itu ditulis menjadi apa? Ya, ada 2, pembilang dan penyebut. Bagaimana caranya bentuk bilangan pecahan? Contohnya ya ini. Bilangan pecahan itu contohnya 1/2, ada 1/4, ada 1/3. Nah, bilangan pecahan itu ini dinamakan bilangan pecahan sederhana. Kenapa? Karena bilangan ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Terus ini contohnya halaman 11. Setiap potongan pizza bernilai 1/4. Ada pizza dibagi menjadi 4. Ini bagaimana cara membacanya? Ada 1 pizza dibagi menjadi 4 bagian. Cara membacanya yaitu 1/4 bagian. Ada pembilang dan ada penyebut. Ada lagi, ada pizza lagi dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Bu Diana lingkari yang 3 ini, 3 bagian ini. Jadi membacanya bagaimana anak-anak? Ya, membacanya yaitu 3/1, 2, 3, 4, 5. 3/5 bagian. Membacanya seperti itu ya caranya ya anak-anak ya. Nah, Bu Diana berikan latihan lagi. Kerjakan soal-soal berikut yang halaman 11. Bu Diana berikan contoh yang nomor 3. Di situ ada gambar semangka. Satu semangka itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada semangka dibagi menjadi 4 bagian. Bagaimana menulisnya? Cara penulisannya? Ya, ada 1 semangka, berarti 1 dibagi menjadi 4 bagian. Cara membacanya yaitu pecahannya menjadi 1/4 bagian ya. Dibaca ada 1 semangka dibagi menjadi 4. Kita aplikasikan ke dalam bilangan pecahan yaitu 1/4 bagian. Kita lanjutkan sampai di sini sudah paham? Oke, tadi ya sudah paham tentang cara membaca benda konkret ke dalam bilangan pecahan ya, seperti itu. Ada 1 benda dibagi menjadi 4, berarti cara membacanya yaitu 1/4 bagian. Halaman 11 nanti dikerjakan di buku tugas nomor 1 dan nomor 2. Sudah paham?
Nomor 1 dan nomor 2 nanti dikerjakan di buku tugas. Kalian buka lagi halaman 18. Membandingkan pecahan. Bagaimana caranya membandingkan pecahan? Nah, cara dalam matematika, caranya dalam membandingkan pecahan itu ada 3 cara. Membandingkan pecahan. Membandingkan ada 3 cara, yaitu nih, ada 3 cara. Cara membacanya yaitu ini lebih besar, lebih besar, lebih besar, ya ini lebih kecil, dan ini sama dengan. Ya, ada 3 cara dalam membandingkan pecahan ya anak-anak. Ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Sampai di sini sudah paham? Nah, Bu Diana langsung ke contohnya. Kalian buka halaman 18. Perhatikan kedua gambar berikut. Ada 2 pizza. Ada 2 pizza. Pizza yang pertama itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 bagian. Pizza yang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini cara membacanya masih ingat ya? Ada 1 pizza dibagi menjadi 3. Berarti cara membacanya yaitu 1/3. Kalau ini ada 1 pizza dibagi menjadi 4. Cara membacanya yaitu 1/4 bagian. Terus untuk itu bagaimana cara membandingkan pecahan yang mempunyai pembilang, yang atas pembilang ya namanya, kalau yang bawah penyebut, yang mempunyai pembilang yang sama. Caranya yaitu semakin besar penyebutnya, semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan tersebut semakin kecil. Ya, ini contohnya ada 1/3 dan 1/4 mempunyai pembilang yang sama. Maka dari itu untuk membandingkan pecahannya yaitu semakin besar penyebutnya maka nilainya semakin kecil. Mana penyebutnya yang besar? Yang atas ini namanya adalah pembilang, dan yang bawah ini namanya adalah penyebut. Nah, ada 3 cara ya dalam membandingkan pecahan. Ada lebih besar, ada lebih kecil, dan ada sama dengan. Kita kali ini ada contoh 2 pizza, ada 1/3 dan 1/4. Nah, untuk membandingkan pecahan yang mempunyai pembilang, ini pembilangnya sama ya 1, maka semakin besar penyebutnya. Mana penyebutnya yang semakin besar? Ini berarti nilainya adalah semakin kecil. Berarti 1/3 sama 1/4 itu lebih kecil atau lebih besar? 1/3 dan 1/4. Ya benar, 1/3 itu adalah lebih besar dari 1/4. Karena pembilangnya sama, maka
mempunyai semakin besar penyebutnya, yang ini penyebutnya semakin besar nilainya, maka semakin kecil. Berarti 1/3 lebih besar dari 1/4. Sampai di sini sudah paham? Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua, yang mempunyai penyebut yang sama. Kalau tadi pembilangnya yang sama, kali ini adalah penyebutnya yang sama. Contohnya, ada 2/4 dan 3/4. Nah, ini pembilangnya berbeda ya, penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka semakin besar pembilangnya semakin besar, nilainya semakin besar pula. Ya, paham ya? Ini pembilang dan ini penyebut. Caranya ya seperti ini. Jika pembilangnya lebih besar, maka nilainya juga lebih besar. Seperti ini. 2/4 kurang dari 3/4. Atau bisa ditulis seperti ini. 3/4 lebih kecil, lebih besar dari 2/4. Nggih. Untuk menentukan, membandingkan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, kalian lihat pembilangnya yang lebih besar itu yang mana, maka itulah yang nilainya lebih besar pula. Yang lebih besar yang mana pembilangnya? 3. Berarti 2/4 ini bukan kurang dari 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Atau bisa ditulis seperti ini, 3/4 lebih besar dari 2/4. Ya, sampai di sini sudah paham anak-anak? Untuk membandingkan pecahan, ini ada 3 cara. Lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Bu Diana ulangi lagi ya. Tadi Bu Diana sudah memberikan latihan, memberikan tugas. Tadi halaman, masih ingat anak-anak? Halaman 5 ya. Halaman 5 nomor 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan di buku tugas. Halaman 5 nomor 2, 3, dan 4. Dan juga kalian kerjakan lagi halaman 11 nomor 1 dan 2, nggih. Sampai di sini semuanya sudah paham? Nggih. Untuk pelajaran matematika bab mengenal bilangan pecahan tema 5 subtema 1 sampai di sini Bu Diana akhiri. Semoga semuanya paham dan bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian dari Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.